yang kudus, kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi angkat lagu ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus-Mu, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembah sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari katakan ku menyembah, ku menyembah. Kami sembah Engkau ya Allah. Ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Sekali lagi katakan Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari lebih lagi katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, Yahweh
Come manifest yourself. Sekali lagi katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Come manifest yourself. Sekali lagi panggil nama dia, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Come manifest yourself. Sekali lagi katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Sekali lagi sebut nama dia, Yahweh, Yahweh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Sekali lagi Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim. Engkau Allah yang dahsyat Bapa, Engkau Raja di segala raja, King of the King, the name of the name, Jireh, Adonai. Come manifest yourself. Mari sekali lagi call me your Lord. Halo Yahweh, Yahweh. Mari sebut namanya dengan keras, karena dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang dahsyat. Shaddai, Jireh, Adonai. Manifest yourself. Sekali lagi sebut nama dia, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Mari sekali lagi katakan, panggil nama dia, Yahweh, Yahweh, Rafa. Yes Tuhan, Engkau Raja di segala raja, Engkau King of the King, Lord of the Lord, the name. Engkau segalanya Bapa. Yes, thank you. Mari sekali lagi panggil nama dia, Yahweh. Katakan yang lebih dalam lagi, Yahweh, Yahweh. Yang besar, Shaddai. Yes. Mari sekali lagi
lagi katakan Yahweh. Yahweh, yes. Hanya namamu yang kami sebut di tempat ini Bapa. Hagese memuliakan namamu Tuhan. Hagese meninggikan namamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, nama di segala nama. Mari sekali lagi sebut nama Dia, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Yah, Tuhan. Sekali lagi katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Yada, Ire, Adonai, Yada. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Begitu besar pengorbananmu Tuhan bagi setiap kami pemimpin Bapa. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Mari datang ya Bapa. Mari katakan yang lebih lagi. Yes, thank you Lord. Holy,
Inna meraka santara teka pada sekere. Oh, are you Lord? Yes Tuhan, thank you Lord. Hey, you Lord. Are you Lord God Almighty? You are Tiara Maya Santara Takabaya Sekere. Are you Lord God Almighty? You are you Lord God Almighty? Are you Lord God Almighty? What is the name? You are. Almighty. Tiara banyak santa takabaya sekere. Inna morata santa rata karote kemur sekere takabaya sekere. Almighty. What is the name? What is the name? Ya rata kasanta rata kabaya sekere. What is the name? Are you Lord God? Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Biar yes Tuhan, thank you, Lord, thank you. Hari ini Tuhan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami minta Kau hadir dan jamah setiap kami ya Tuhan. Ina rata kasanta rata kabaya sekerelelele. Hey, you are holy. Are you Lord God? Almighty. What is the name?
holy. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami para jemaat baptis mau datang menyembah Engkau. Kami mau mempersembahkan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Yes, thank you Lord, thank you. Yes, thank you Lord, you are holy. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami minta pengurapan-Mu terjadi dalam setiap hidup kami Bapa. Kami minta sama memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Kami percaya Engkau ada dengan kami saat ini Tuhan. Harapan-Mu yang baru bagi setiap kami ya Bapa. Tiara, Tiara. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tinggi panji-Mu Tuhan. Kami mau berkira-kira hanya untuk mengenangkan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya Bapa, kami mendapat kemenangan demi kemenangan Tuhan. Glory to the glory, glory to the glory Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kuasa bagi setiap kami, sehingga kami dapat mengalahkan setiap musuh kami di saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus yang sudah siap untuk bersorak-sorak di pagi hari ini, sama-sama dengan saya katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Di kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi kita akan bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawan. Come on, sama-sama katakan sungguh besar Yesus kita besar, sungguh besar ya Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Bapak Ibu sekali lagi kita angkat lagu ini dari awal. Ku beri kuasa, ku diberi kuasa. Yes. Hari ini
kuasanya bagi setiap kita di tempat ini. Biarlah iblis kita kalahkan, biarlah kerajaan iblis kita kalahkan. Amin, haleluya. Pakai kuasa dan aja mulia, bila Allah ada bersamaku dapat jadi. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah. Mari sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, ku bergerak merayakan Engkau Raja. Sekali lagi katakan yang lebih dahsyat, terpujilah Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Yes, hari ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Woo! Glory to the glory. Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yes, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, terpujilah Raja. Haleluya, bangkit Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya minta semua untuk siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini.
Kami percaya Tuhan, karya-Mu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, di pagi hari ini ada karya yang begitu besar bagi hidup kami Tuhan. Ya Rabaya Syekh ya Rabaya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Terbesar, thank you Lord. Begitu besarkan karya-Mu bagi hidup kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tiada harta yang terindah selain nama-Mu yang kami sembah ya Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau ya Bapa. Yesus. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita angkat lagu ini dari awal. Kita angkat dengan kita katakan dengan imam kita. Kasih yang Yes Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hati yang di pagi hari ini Bapa, kami mempersembahkan hati kami hanya untuk-Mu Yesus. Bukan tiada yang lain selain Engkau Bapa. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasakan sukacita yang luar biasa Bapa. Yes, pujian ini kami angkat hanya untuk-Mu Yesus. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Yes. Di setiap waktu hanya nama kami Tuhan. Hari ini kami menyatakan HGZ akan pernah berubah menyembah Engkau ya Tuhan. Karya terbesar. Engkau harta yang terindah Bapa. Thank you Lord. Mari katakan yang lebih lagi, karya terbesar. Karya terbesar. Betapa besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tiada kuasa lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Dia katakan santara takabaya sekerelelele. Hargai Yesus Engkau. Mari Bapak Ibu kita angkat lagu ini dari awal lagi sekali lagi. Kasih yang terindah,
Tuhan, thank you Lord. Tiada yang kami temukan di tempat lain selain di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Yes. Karya terbesar Tuhan, Engkaulah saudara yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita ulang dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Engkau yang pernah menemukan kasih sejati, Yesusku. Engkau yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari keluarkan pujian sejati dari hatimu. Di setiap waktuku, kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Mari sadari pengorbanannya. Mari bayangkan penderitaannya. Mari bayangkan ketika Abraham mau mengorbankan anaknya. Betapa Abraham dan Sarah sangat tertekan. Ku kagumi. Mari bayangkan ketika Yesus Karya terbesar mengorbankan dirinya buat Anda dan dalam saya. hidupku, Begitu Bapaknya sangat sedih. pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. buat kami menyadari Tuhan pengorbanan-Mu. Mari bayangkan penderitaannya. Yang tak Mari bayangkan hari-hari yang Engkau lalui. yang ku miliki, Semua karena anugerah-Nya. dan ku hargai. Mari bayangkan Yesus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Engkau yang ku pernah Engkau lalui. kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Thank you Lord Jesus. Tiada harta lain selain Engkau Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Dan ku
karya terbesar dalam pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, Jesus, thank you Lord Jesus. Yang kami miliki hanya Engkau ya Bapa. Tiada Allah lain yang kami miliki selain Engkau ya Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Sekali lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar padaku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar Dalam pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari tonton video ini supaya engkau lebih menyadari karya terbesar Tuhan. Tidak ada yang pejamkan mata, mari lihat videonya. Ini bukan sekedar kita mau lihat saja hari ini, tapi setiap hari kita harus menyadari karya terbesar Tuhan, supaya engkau tahu hidupmu itu berharga, supaya engkau hidup tidak sia-sia, supaya engkau hidup untuk melayani Dia. Tidak ada yang pejamkan mata, mari tonton. Tidak ada yang pejamkan mata, menari semua tatap videonya sampai engkau menyadari
yang pejamkan mata. Saya minta tidak ada yang pejamkan mata. Saya minta tidak ada yang pejamkan mata, tidak ada yang tertunduk. Mari kita lihat sekali lagi videonya. Supaya engkau menyadari hidupmu, maka jangan sia-siakan hidupmu. Mari berserah dan siapkan dirimu untuk lawatan.
nyanyikan dengan cinta. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Mari naikkan anggur cinta di setiap keadaan. Bukan di dalammu, Mari naikkan anggur cintamu. Yesusku. Mari penari dengan cintamu. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Karya terbesar. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari naikkan penyembahanmu. Mari naikkan penyembahanmu. Mari angkat suaramu. Angkat anggur cinta. Anggur cinta di setiap keadaan. Penyembahan yang keluar dari hati yang murni. Penyembahan keluar dari hati yang tulus. Mari sembah Dia. Mari agungkan Dia. Mari puji Dia. Penuhi tahtanya dengan penyembahan yang indah. Penuhi tahtanya dengan penyembahanmu yang indah. Biar harum. Mari angkat suaramu. Mari semua belajar angkat suaramu. Biar ratakan cekerere. Haleluya. Minta kami Tuhan. Biarlah seperti Dia sudah habis-habisan untuk Anda dan saya. Mari menyembah dengan habis-habisan. Sembah Dia dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap raga. Sebab persembahan yang hidup itu yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang hidup artinya adalah Anda hidup, Anda bergerak, Anda mengangkat suara Anda.
Mari keluarkan dari hatimu. Ku memuji Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, Holy. are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, Kami menyembahlah yang kudus. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb?
the You are holy. Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy, holy. Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus mengingat pengorbanan-Mu dan biar kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Engkau menuntun setiap kami, Engkau mendidik setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu, ya Tuhan, biar firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Kami percaya apapun yang Tuhan izinkan di hari-hari ini dalam hidup kami, kami percaya semuanya ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohon ampun kepada Tuhan. Sekiranya sebelum Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, sebelum beribadah tadi, ada dosa yang dibuat, ada kesalahan. Mari minta ampun ya Tuhan dan lepaskan pengampunan. Mungkin ada yang bikin jengkel, ada yang melakukan dosa di kita. Mari lepaskan pengampunan supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Kita menerima dengan penuh sukacita dan lakukannya. Mari lepaskan pengampunan, sebutkan siapa yang salah, siapa yang melakukan kesalahan, berdosa kepada Bapak Ibu Saudara. Lepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus, semua yang sudah siap untuk firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Walaupun tadi pagi hujan, dingin, tapi tidak bisa menghambat kita untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita lihat di kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat di depan. Kita baca dulu ya, ini mengenai kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu, maksudnya setelah semuanya itu setelah perjanjian Abraham dengan Abimelek ya. Nah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak,
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Nah, tema kita hari ini ujian yang meneguhkan perjanjian. Tadi waktu penyembahan kita sama-sama boleh melihat, bukan hanya sekedar menonton, tapi kita merenungkan kembali apa yang Yesus lakukan. Memberikan dirinya untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah difirmankan. Nah, kita lihat di sini. Ujian yang meneguhkan perjanjian. Bisa tampilkan flyernya juga. Nah, pasti setiap kita mengalami yang namanya ujian, amin. Kalau yang masih sekolah lebih mengenal ujian di sekolah, tapi setiap kita, siapapun masih kecil, orang tua mengalami yang namanya ujian dalam diri masing-masing, amin. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada ujian-ujian tertentu yang sebenarnya ketika kita mau menjalani ujian itu, sebenarnya tanpa kita sadari bahwa ujian-ujian yang kita rasa, kita pikir, kita renungkan bahwa itu sangat berat, biasanya ujian-ujian itu adalah bisa menentukan atau bisa juga ujian-ujian yang sangat berat itu bagian dari jawaban-jawaban doa setelah kita
mampu melewatinya, kita sanggup berani melaluinya, ternyata itu adalah bagian dari yang selama ini saya doakan. Contohnya, saya merindukan sesuatu yang besar untuk anakku. Contoh, saya merindukan bahwa anakku besar nanti dia akan menjadi orang sukses atau orang yang menyampaikan firman bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Itu contohnya adalah kerinduan kita, dan kita terus doakan itu. Satu waktu di mana Tuhan izinkan kita harus melepaskan anak kita pergi jauh dari kita harus sadar bahwa ternyata awalnya ketika kita berpikir saya tidak mau kehilangan anakku, padahal dari dulu kita mendoakan dia akan pergi ke bangsa-bangsa. Contohnya dia akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi ada satu ketika di mana di dalam keluarga itu atau dalam satu keluarga itu, atau contohnya ini bapak ibu yang bermimpi untuk anaknya bisa sampai ke pedalaman menyampaikan firman. Tapi ada satu waktu di mana bapak ibu harus merelakan meninggalkan anaknya pergi sendirian. Tapi di saat itu juga bapak ibu sangat merindukan dia dan tidak mau melepaskan dia pada saat itu. Nah, ketika kita mampu mengingat apa yang kita doakan selama ini, kita akan mengingat, oh iya ya, ternyata ini yang selama saya doakan. Tapi kenapa kok tiba di saatnya sangat sepertinya tidak mau kehilangan anakku, sepertinya tidak mau. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi kepada Abraham di ayatnya yang ketiga. Kita lihat dulu di sini ayat yang kedua. Ayat yang kedua, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Sebelumnya saya mau kasih tahu ya, yang dari kalau ada yang sudah tahu ini, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ujian adalah hasil menguji atau hasil memeriksa atau sesuatu yang dipakai untuk menguji sesuatu yang bermutu. Nah, itu ujian atau hasil memeriksa. Kalau kita lihat yang kalau meneguhkan, kan tema kita ujian yang meneguhkan perjanjian. Kalau meneguhkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan menguatkan atau memperkuat, mengukuhkan. Jadi kalau kita rangkum ya, ujian yang memperkuat, ujian yang meneguhkan perjanjian, ujian yang memperkuat. Ternyata ujian itu yang akan membuat semakin kuat ketika mampu melewatinya. Ujian yang memperkuat perjanjian. Nah, kita lihat dulu dari sisinya Abraham ini dengan Ishak dan Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham dan ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan. Nah, tahukah Bapak Ibu, ketika mau mempersembahkan korban dibutuhkan yang namanya persiapan. Amin. Persiapan. Kalau kita baca di ayat yang ketiga ini, di situ ada apa? Ada keledai, ada bujang, ada kayu bakar. Ada juga dipersiapkan pisau dan api. Ini namanya persiapan, itu sangat penting untuk mempersembahkan korban. Amin. Untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Waktu tadi nyanyikan lagu Karya Terbesar Pengorbananmu, saya langsung teringat, kalau seandainya kita yang ada di posisinya Abraham pada saat itu, seandainya kita yang berada di posisinya Abraham dan hanya anak kita satu-satunya yang selama ini kita doakan, yang selama ini kita rindukan, dan setelah Tuhan kasih, Tuhan minta.
Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita berpikir coba jauh ke belakang. Seolah-olah kita jadi Abraham. Seolah-olah kita dekat Abraham lah pada saat itu. Kalau di antara bujang-bujangnya, coba kita perhatikan sikapnya Abraham. Ketika Tuhan bilang, Abraham, persembahkan Ishak anakmu. Abraham itu sudah tua waktu dia melahirkan Ishak. Ketika Sarah melahirkan Ishak, mereka sudah tua. Abraham sudah sekitar 100 tahun, Sarah sudah sekitar 90 tahun. 90 beda 10 tahun mereka berdua. Bayangkan anak satu-satunya. Setelah itu Tuhan minta. Menurut Bapak Ibu Saudara, hati Abraham itu seperti apa? Hancur? Bisa jadi seperti itu. Menangis? Tidak dikatakan di sini, tapi mungkin di kamarnya itu menangis dia dengan Sarah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan harus Ishak? Aku punya banyak kambing domba, aku punya banyak keledai, aku punya banyak hewan-hewan. Kenapa tidak domba saja Tuhan? Kenapa harus Ishak? Sebelum kita lanjut, Filipus minta tolong kamu putarkan video yang saya kirim tadi. Biar kita bisa lihat gambaran lah, perasaan, gambaran sikapnya Abraham sama Sarah pada saat itu. Ini hanya gambaran Ishak lah, masih kecil. Padahal nanti kita lihat sebentar secara teolog. Volumenya ya. Volumenya. Oh, this must be the hardest hill I've ever climbed, for I must sacrifice you, promised son of mine. And so I go to worship with you by my side, and trust a sacrifice He will provide. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you, for surely He could raise you up again. Here on this altar, Father, I lay all my dreams and offer back to you this child you've given me. Oh son, you must believe He's called us to obey, and by His love He'll make a better way. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And
Now that I know you fear my name, withhold your hand, oh Abraham, oh faithful man. Your only son, he's not the one. Behold the ram, behold the lamb. It must have been the hardest thing he'd ever done, when God the Father sacrificed his only son, the one that he most cherished gave his life away, and by his love he made a better way. And so I cherish you, and so I honor you, for truly you're the giver of all good things. And so I cherish you, and so I honor you. Your sacrifice is now the King of Kings, Jehovah Jireh. He has provided the sacrifice of love no man could ever pay. And what he requires of you and me, even the hardest things, your blood, oh Christ, your sacrifice gives me strength to obey. Di video tadi kita lihat sebuah gambaran saja bahwa waktu itu Abraham sama Sarah itu mereka ndak tega begitu mau mengorbankan Ishak. Karena apa? Satu-satunya anak yang sudah difirmankan yang akan menjadi anak perjanjian, tapi Tuhan minta ujian bukan perjanjian. Saya renungkan, kenapa Tuhan Engkau minta Ishak? Kasihan, Engkau minta Ishak pada saat itu. Tapi saya juga tiba-tiba diingatkan, karena untuk sesuatu rencana yang besar dibutuhkan iman yang besar juga. Amin. Karena Tuhan mau menjadikan Abraham sebagai bapa bagi bangsa-bangsa, bapa orang percaya, dan Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham ini adalah keturunan yang bisa memberkati banyak bangsa-bangsa. Berarti orang yang harus melahirkan atau bapaknya harus menjadi orang atau pribadi yang beriman sungguh-sungguh di Tuhan. Makanya saya renungkan, kenapa Tuhan Engkau minta Ishak waktu itu di Abraham? Tapi saya diingatkan bahwa Tuhan memberikan itu tidak cuma-cuma. Tuhan mau melihat apakah Abraham pada saat itu imannya akan ciut atau tidak. Waktu Tuhan bilang, Abraham kasih Ishak, Abraham, apakah Abraham mau tolak atau dia mau kasih? Nah, dilihat juga di situ. Nah, berapa banyak di antara kita, apa yang paling berharga di antara kita, di dalam keluarga kita, apa yang paling kita senang ketika Tuhan minta saat itu? Apa yang paling kita mau? Ingatkan, apa yang paling Ishak mau?
apa yang paling Abraham mau yaitu keturunan, itu yang Tuhan minta. Kenapa Tuhan minta keturunan? Kenapa Tuhan tidak minta kambing domba pada saat itu? Karena Tuhan mau melihat imannya Abraham, apakah dia mau sungguh-sungguh, karena Tuhan mau menjadikan dia bangsa yang besar, bangsa yang bisa memberkati bangsa-bangsa. Makanya mulai dari Abraham pada saat itu Tuhan mau menjadikan orang yang sungguh-sungguh beriman. Kalau Abraham mungkin pada saat itu tidak beriman dengan kuat, bisa saja bukan Abraham yang kita kenal sebagai bapa bagi bangsa-bangsa. Tapi karena imannya Abraham pada saat itu, sehingga kita boleh mengenal Abraham. Iman Abraham kepada Tuhan, kita mengenal Abraham itu bapa bagi bangsa-bangsa, bapa orang beriman. Nah, Abraham bukan hanya sekedar bapa orang beriman, tetapi Abraham adalah pribadi yang memberikan teladan. Apa yang Tuhan mau, jangan tawar-tawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau yang paling berharga dalam diri kita, sekalipun sakit, sampai mau menangis-menangis, kasih di Tuhan. Terkadang kalau kita merenungkan apa yang paling berharga, Tuhan, terima kasih untuk keluargaku ini. Kalau Tuhan mau ambil dari keluargaku, sekalipun itu sangat sakit bagiku, Tuhan, belajarlah untuk memberikan. Amin. Belajarlah untuk memberikan. Nah, kita lihat di sini Abraham di ayatnya yang ke-6. Kita lihat di sini. Kita belajar ya sama-sama dari pakar teologi mengatakan di sini. Kita lihat di ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Nah, lihat. Mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Saya mau tanya, yang pernah pikul kayu bakar di sini, coba angkat tangan. Yang pernah pikul kayu bakar. Ada maksudnya di sini. Kalau yang pernah pikul kayu bakar ya, yang pernah bakar satu hewan B2, kira-kira kayu bakarnya kecil begini sedikit. Kira-kira kayu bakarnya hanya satu kayak kursi begitu banyaknya. Kira-kira begitu hewannya habis tidak? Saya pernah pikul kayu bakar waktu masih kecil, sudah besar juga, pernah di kebun, pernah pikul. Untuk bakar satu hewan itu tidak cukup untuk satu kecil begini. Di gambaran tadi yang kita lihat, Ishak bawa kayu-kayu kering itu dibuat video seperti itu untuk menggambarkan saya. Tetapi di sini tidak ditulis bahwa Ishak sekarang umur berapa, Ishak umur sekian, tidak ditulis ya dalam firman Tuhan. Tetapi mari kita belajar sama-sama. Para ahli teologi juga mengatakan Ishak itu umurnya sekitar 25 tahun. Karena untuk pikul kayu untuk sebuah korban dibutuhkan kayu yang banyak, amin. Kan dibutuhkan kayu yang banyak, bukan hanya kayu sedikit-sedikit, bukan hanya sekedar begini, ya kan? Untuk membakar sesuatu korban butuhkan kayu yang, karena kalau tidak banyak, korbannya itu tidak akan matang dengan utuh, apinya tidak akan banyak. Tapi untuk membakar satu korban dibutuhkan kayu bakar yang banyak. Nah, diperkirakan umur Ishak sekitar 25 tahun dan Abraham sudah sekitar 100 lebih tahun. Karena untuk mempersembahkan korban dibutuhkan kayu bakar yang banyak. Jadi kurang lebih sekitar 30 kilo kurang lah. Paling kurang 30 kilo berat dari kayu bakar yang akan dibawa. Karena dibawanya melalui keledai-keledai itu, dan setelah itu sampai dekat gunung Abraham suruh Ishak pikul. Anak kecil tidak mungkin bisa pikul kayu bakar untuk satu korban yang banyak, satu korban yang besar. Jadi kita lihat ya, dan kita lihat juga di sini bahwa apa yang paling penting yang Tuhan mau, belajarlah untuk memberikan, amin.
lihat ketaatan Abraham, bahwa ketaatan Abraham itu yang membuat akhirnya Tuhan bilang, Abraham, Abraham, stop Abraham, Abraham. Coba perhatikan di sini. Pernahkah waktu Bapak Ibu membaca Alkitab, lihat di ayat ini, waktu di ayat yang ke-11, pernahkah Bapak Ibu merenungkan di ayat yang ke-11? Maka berserulah malaikat Tuhan. Lihat, malaikat huruf besar dan ada malaikat huruf kecil. Pernahkah kita merenungkan ada tulisan kapital huruf besar dan huruf kecil? Kalau huruf kecil itu malaikat yang Tuhan utus. Kalau huruf besar itu malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri yang datang. Tuhan sendiri yang datang, supaya di sini juga kita belajar. Itu Tuhan sendiri yang datang. Dan Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan Abraham, aku bersumpah demi diriku. Malaikat tidak bisa bersumpah demi dirinya, tapi Tuhan, aku bersumpah demi diriku. Jadi Bapak Ibu, ujian yang kita lewati akan membuat janji Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Ujian yang kita lewati akan membuat janji Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Karena apa? Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau melewati setiap proses. Ketika Tuhan izinkan proses atau ujian dalam hidup kita, kita rasa itu sangat berat. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam diri kita, sekalipun itu besar, berat, berarti ada sesuatu yang besar telah Tuhan siapkan. Dalam keluarga, saya dengan istri kadang rasanya ujian ini sangat berat sekali. Tapi saya percaya ketika kami berdua mulai merendahkan diri satu dengan yang lain, saling memaafkan, ternyata ada sukacita. Ternyata apa yang kami doakan selama ini Tuhan kasih pelan-pelan. Jadi ketika engkau diberikan ujian oleh Tuhan, percayalah bahwa ujian itu akan membawa engkau kepada hal-hal yang lebih baik. Jangan engkau lari dari ujian, apalagi engkau pergi ke orang menceritakan bahwa saya begini-begini, diproses Tuhan begini-begini, saya tidak sanggup. Jangan menceritakan. Mending kau duduk di kaki Tuhan dan katakan bahwa engkau mau menerima setiap apa yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Mari, di ayat 18 dikatakan begini. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita lihat di sini, orang yang mendengarkan firman Abraham, orang yang mendengarkan firman dan taat mau melakukan, yang mau setia melakukannya, ada berkat yang telah Tuhan siapkan. Yang penting di sini mari kita belajar, setialah dengan Tuhan. Amin. Setia dengan proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, tetaplah setia. Jadi jalani ujian yang Tuhan izinkan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan lari dari ujian itu, apalagi pergi bercerita ke tetangga dan akhirnya jadi gosip. Jangan buka celah, mending datang di kaki Tuhan dan serahkan semuanya di Tuhan. Abraham dia mau cerita kepada siapa selain dia datang kepada Tuhan, sekalipun berat. Mari, percayalah bahwa ujian yang Tuhan izinkan dalam diri kita masing-masing itu akan membuat kita semakin kuat. Persembahkan yang terbaik, kasih yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan minta sekalipun, kita harus belajar nih. Kalau apa yang Tuhan minta dalam dirimu sekalipun itu sangat berharga, kasih saja di Tuhan. Tuhan bisa kembalikan. Buktinya siapa? Ishak. Tuhan minta Ishak, Tuhan kasih kembali. Apa yang Tuhan minta? Tuhan minta yang paling berharga dalam dirimu. Belajarlah seperti Abraham, kasih saja sekalipun itu berat. Karena akhirnya Tuhan kasih kembali Ishak. Tuhan siapkan domba yang ada di semak belukar. Amin. Kadang kan kita tidak mau kasih Tuhan. Ini sudah saya doakan selama ini, tapi Tuhan minta tiba-tiba kayak rasa sakit di hati. Kasih saja. Karena apa yang Tuhan minta pasti Tuhan kasih. Amin.
Saya tambahkan sedikit saja karena sudah hampir setengah 12. Apa yang Abraham dulu mau persembahkan Ishak itu dan tidak jadi, itu digenapi dalam diri Yesus, ya. Karena itu domba setelah mau menyembelih kemudian tidak jadi, tiba-tiba ada domba, padahal tadinya itu tidak ada domba, yang domba yang terangkut di semak belukar, ya. Itu yang digenapi, itu yang digenapi yang di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, saya merenungkan bahwa tidak seorang pun bisa melewati apa yang Abraham lakukan. Pasti pada saat Tuhan minta kepada Abraham, pasti Abraham bertanya, ini benarkah tidak? Ini suara Tuhan kah tidak? Kan kadang kita begitu toh. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal, ini suara Tuhan atau kita tengking, ya. Abraham persembahkanlah anakmu. Benar? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh yang pernah saya sampaikan, Pak Rio ke diskotik sana, ini suara Tuhan atau bukan? Benar? Padahal sebenarnya suara Tuhan untuk menobatkan orang di diskotik. Kan saya pernah ceritakan pada saat ada seseorang sudah lama sekali, ya, dia berdiri, dia di diskotik, Tuhan cuma suruh diam, duduk, kemudian nyembah, kemudian semua rebah yang di diskotik. Itu cerita singkatnya lah supaya kita tidak buang waktu, ya. Kadang-kadang ada suara dan kita tidak tahu itu dari mana. Pasti Abraham saat itu mengatakan ini suara Tuhan atau tidak, ya. Persembahkan anakmu. Kemudian next, setelah berjalannya waktu, dia merenungkan bahwa benar-benar ini Tuhan. Dia merenungkan ini Tuhan. Mike, tes bahwa ini benar-benar Tuhan. Ada banyak orang kepahitan sama Tuhan. Katanya Allah penuh cinta, katanya Allah yang berbelas kasih, katanya Allah yang tidak pernah ingkar janji, katanya Tuhan yang maha cinta, tapi kenapa dia minta anakku? Saya temukan ada banyak orang tidak datang ke gereja karena kepahitan sama Tuhan. Abraham menyelesaikan itu sehingga dia tahu bahwa Tuhan ternyata hanya menguji dia. Tapi ada banyak orang itu kadang-kadang Tuhan menguji, tapi tidak tahu endingnya seperti apa, dan dia tidak menyelesaikan ujian itu, dan dia sampai kepahitan dengan Tuhan. Katanya Tuhan yang penuh cinta, mulai jengkel, mulai dongkol, mulai kepahitan sama Tuhan. Ngerti maksud saya? Ya. Saya barusan kayak kemarin kami. Kalau kami mau kepahitan bisa. Sudah 4 bulan. Ya. Kalau Ibu Indri mau kepahitan bisa, benar? Anak sudah gede dipanggil. Yang pernah bercerai, kalau mau kepahitan bisa memilih kepahitan bisa, benar? Kepahitan sama Tuhan. Katanya Tuhan maha baik, katanya Tuhan penuh belas kasihan. Mana buktinya? Benar? Ya. Ada banyak orang kepahitan sama Tuhan sehingga dia tidak datang ke gereja. Amin. Abraham kalau dia memilih untuk kepahitan sama Tuhan, dia tidak menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Ya. Itu saja yang saya tambahkan supaya kita benar-benar
ya tidak kepahitan sama Tuhan. Kalau saat ini kita dalam pergumulan, saat ini ada sesuatu yang kita doakan dan belum dikabulkan dalam waktu lama, sudah sangat lama. Kalau saat ini ada yang kita doakan dan sudah dikabulkan tapi ternyata diambil kembali, sudah dapat pekerjaan yang bagus dan kemudian diambil kembali sama Tuhan, misalnya resign, dipecat atau apa, jangan kepahitan sama Tuhan karena Tuhan punya rencana. Ya, kita tidak tahu master plan-nya Tuhan. Amin. Kita tidak tahu. Kalau mau cerita, mama saya yang Anda panggil Oma sudah mimpi anak cewek. Saya sudah mimpi anak cewek. Bugam sudah mimpi anak cewek. Memang janin 4 bulan itu kelihatan ini wanita. Wah betul. Tapi tiba-tiba kok itu, ya. Kami sudah batalkan ke Israel untuk ini juga. Itu seperti dipimpong sama Tuhan. Ya. Satu kali saya mau khotbahkan ini tapi tidak cukup waktu. Di mana kita sudah daftar Israel tidak jadi lagi, anak lagi tidak, kan tidak bisa tinggalkan segala sesuatu kalau kecil ya, tapi panjang kalau mau dikhotbahkan ya. Ya. Ini khotbah tentang asumsi. Ya. Amin. Jangan kepahitan sama Tuhan karena Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan belum selesai dengan engkau. Ya. Masih ada rencana indah Tuhan buat engkau. Katakan kiri kanan. Mari tutup mata, pejamkan mata. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kembalikan urapan baru buat Randi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya ambil alih langsung supaya lebih cepat. Mari persembahan. Sambil doa persembahan, sambil persembahan dijalankan dan anak-anak langsung maju ke depan untuk didoakan. Tuhan, berkati terus Tuhan jemaat-Mu yang di tempat ini, setiap pekerjaan usaha mereka Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sambil persembahan, mari anak-anak. Ayo cepat anak-anak. Tes. Tes.
sampai Miliaran. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Deklarasikan buat sampai genap semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita berdoa. Mari kita deklarasikan bersama. Kita berdiri bagi kota ini di mana Tuhan tahu kita ada. Karena kesejahteraan kota ini menjadi bagian kita. Mari kita berdoa, kita sepakat. Kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama, hati dan kerinduan Bapa. Satu, dua, tiga. Mari kita baca sama-sama. Deklarasi mengembalikan keadaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami batalkan dan kami patahkan semua bulan September. Kami menjadi barang bukti banyak orang. Kami memuliakan nama Tuhan. Kami bukan pembunuh dan sendiri, tapi kami muda bergaul, mengasihi sesama dan selalu menjadikan kami bagi banyak orang. Kami bukan orang pemarah, tapi adalah orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemanisan dan kesabaran ada dalam hidup kami. Kami memiliki sikap dan sifat hati yang benar di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, Roh yang menuntun kami sepenuhnya. Ada sukacita ilahi yang masuk dalam nama kami. Kami memiliki sikap dan sifat hati yang benar di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, Roh yang menuntun kami sepenuhnya. Ada sukacita ilahi yang masuk dalam hidup kami. Tidak ada yang merasa kesepian karena ada Tuhan dalam hidup kami. Amin, amin, amin. Sampai miliaran jiwa. Miliaran jiwa diselamatkan sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama, hati dan kerinduanmu Bapa. Terima kasih pagi hari ini ibadah. Terima kasih hadiratmu, jamaanmu buat kami semua. Biarlah kami terus mengangkat anggur cinta di setiap keadaan. Tuhan, jamaah sembuhkan semua jemaat yang dalam kelemahan tubuh, sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang. Roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah anggur cinta Tuhan turun, sehingga engkau bisa mempersembahkan yang terbaik di setiap keadaan. Karena engkau semakin mengerti, semakin menyadari pengorbanan Tuhan Yesus setiap hari bisa merema dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kita tetap sehat, semakin kuat sampai kedatangan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.